Penggambaran Zionisme sebagai kolonialisme, analisis Israel sebagai negara apartheid, dan pengakuan seberapa dalamnya gagasan pembersihan etnis tertanam dalam masyarakat Yahudi di Israel adalah sumber dari 3 entry kunci dalam kamus baru kita yang membentuk pandangan kita tentang masa depan, dekolonisasi, perubahan rezim, dan solusi satu negara. Masa depan, dekolonisasi dan perubahan rezim. Ketidakvalidan istilah proses perdamaian dalam kaitannya dengan konflik Israel-Palestina menjadi jelas ketika orang mulai memiliki akses ke apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Melalui karya ISM, serta komunikasi melalui internet, TV satelit, dan media lainnya, orang di Barat dapat melihat ketidaksesuaian antara berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik, seperti Jenewa 1977, Madrid 1991, Oslo 1993, dan Camp David 2000, dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam hal ini, Chomsky adalah yang pertama mengamati bahwa proses ini tidak pernah dimaksudkan untuk mencapai tujuan tetapi hanya untuk mempertahankan situasi tanpa solusi. Israel menggunakannya sebagai cara untuk merebut lebih banyak tanah, membangun lebih banyak koloni, dan menggabungkan lebih banyak ruang. Status quo adalah solusinya. Entry dekolonisasi dalam kamus mungkin akan mengakhiri industri koeksistensi yang memberi makan dialog palsu yang didanai terutama oleh Amerika dan pemimpin Uni Eropa. Sebagian besar Palestina telah mundur dari proyek pasca perjanjian Oslo ini dan menyia-nyiakan jutaan dolar. Apa yang sangat menjengkelkan dan tidak membantu adalah paradigma paritas yang mendasari proses perdamaian, itu membagi salahkan antara dua pihak dan memperlakukan mereka sebagai sama bertanggung jawab atas konflik sambil menawarkan, yang dikatakan, solusi yang adil. Ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok seharusnya sudah mempermalukan solusi ini sebagai pendekatan realistis terhadap perdamaian. Ini didasarkan pada keinginan untuk menenangkan Israel tanpa mengganggu terlalu banyak. Hasil akhirnya adalah bahwa Palestina akan menerima apapun yang bersedia diberikan oleh Israel. Ini tidak ada hubungannya dengan perdamaian, ini adalah pencarian setelah penyerahan yang nyaman oleh penduduk asli Palestina yang kehilangan tanahnya kepada Zionis yang menyerbu wilayah itu pada abad ke-19. Tetapi kamus baru tidak terdiri dari entry berdasarkan gagasan romantis atau utopis. Ketidakadilan masa lalu tidak dapat semuanya dibatalkan, ini sangat jelas bagi orang-orang yang telah dicap sebagai tidak realistis, bahkan oleh teman-teman mereka. Tidak semua kejahatan masa lalu dapat diperbaiki, tetapi kejahatan yang terus berlanjut pasti harus dihentikan. Dan disinilah entry perubahan rezim menjadi sangat tepat. Menurut gerakan baru, tidak mustahil untuk berharap pada perubahan rezim di Israel, dan juga tidak naif untuk membayangkan negara di mana semua orang setara. Dan tidak realistis untuk berusaha agar pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka tanpa syarat. Prinsip perubahan rezim disalahgunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris dalam serangan mereka di Irak dan Afghanistan tetapi memenangkan legitimasi internasional baru dalam revolusi populer di Tunisia dan Mesir. Rezim bisa berubah secara dramatis dan drastis, tetapi juga bisa berubah secara bertahap dan tanpa darah. Meskipun kerusuhan di bekas Yugoslavia dan Suriah berfungsi sebagai peringatan tentang seberapa buruk perubahan rezim dapat terjadi, sebagian besar contoh historis dalam waktu dekat adalah perubahan rezim yang non-kekerasan, atau hampir non-kekerasan. Oleh karena itu, entry terakhir dalam kamus baru, solusi satu negara, didasarkan pada harapan bahwa visi yang jelas tentang bagaimana hubungan masa depan antara korban dan pelaku kejahatan diatur juga akan menunjukkan sifat perubahan yang diperlukan dan cara untuk mencapainya. Sebagian besar aktivis menganggap solusi dua negara sudah mati jauh sebelum pengakuan putus asa oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada April 2014. Penguatan suara tentang runtuhnya penyelesaian tersebut tidak berarti alternatif yang jelas segera muncul. Proses panjang dalam mencari alternatif baru saja dimulai. Beberapa orang, aktivis, dan organisasi politik baru sudah merumuskan program dan gagasan yang lebih jelas tentang seperti apa negara tersebut. Pandangan mereka didasarkan pada ide-ide lama yang dikembangkan di masa lalu dan masukan baru mereka sendiri. Orang lain masih mencari-cari di dalam kegelapan. Tetapi perjalanan telah dimulai. Tonggak awal dari perjalanan ini telah tercapai. Tonggak pertama adalah reconceptualisation Israel dan Palestina sebagai satu negara, bukan dua negara saat ini atau di masa depan.
Palestina sekali lagi menjadi sebuah negara yang disebut Palestina dan bukan hanya realitas geopolitik yang disebut Israel dan wilayah terokupasi. Dan di dalam ruang ini, kamus baru membutuhkan entry tambahan untuk menjelaskan bagaimana orang yang tinggal di Palestina, dan mereka yang diusir dari sana, dapat hidup sebagai sesama dan bahkan hidup dengan cara yang lebih baik daripada di bagian lain Timur Tengah, bahkan mungkin lebih baik daripada di beberapa bagian Eropa. Tonggak kedua, yang sangat penting, seperti yang dapat dilihat dari percakapan dengan Chomsky dalam bagian kedua buku ini, adalah penolakan terhadap tuduhan bahwa visi satu negara menyangkal hak Israel untuk eksis. Gerakan baru aktivis tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan negara, dan mereka tidak tertarik untuk melakukannya. Israel memiliki kekuatan untuk menghilangkan negara, gerakan perdamaian tidak. Tetapi gerakan ini memiliki kekuatan moral untuk mempertanyakan ideologi dan validitas etika negara serta dampak merusak yang dihasilkannya melalui pengusiran setengah populasi negara. Tonggak ketiga adalah tantangan langsung terhadap salah satu asumsi paling dasar dari ortodoksi perdamaian, bahwa pembagian negara adalah tindakan perdamaian dan rekonsiliasi. Pembagian dalam sejarah Palestina adalah tindakan penghancuran yang dilakukan dalam kerangka rencana perdamaian, PBB yang tidak menimbulkan reaksi atau kecaman internasional sama sekali. Oleh karena itu, istilah-istilah dalam kamus internasional dari periode formatif itu yang menunjukkan nilai-nilai positif perdamaian seperti pembagian adalah bahasa baru, untuk meminjam istilah terkenal George Orwell untuk realitas yang menyesatkan seperti itu. Pembagian menunjukkan keterlibatan internasional dalam kejahatan penghancuran, bukan tawaran perdamaian. Oleh karena itu, siapapun yang menentang pembagian menjadi musuh perdamaian. Elemen yang lebih jahat dan pro-Israel dari ortodoksi perdamaian dulu sering menyalahkan Palestina karena tidak bertanggung jawab, suka berperang, dan keras kepala, mulai dari penolakan Palestina terhadap rencana pembagian pada tahun 1947. Dengan pengalaman, kita tahu bahwa pembagian juga merupakan ide yang salah pada pandangan real politik. Mungkin hal ini tidak diketahui pada saat itu. Tetapi menawarkan pembagian sekarang sebagai solusi dengan premis yang sama dengan resolusi 1947, yang menyatakan bahwa Zionisme adalah gerakan yang baik hati yang ingin Israel hidup berdampingan sebagai sesama dengan mayoritas penduduk asli Palestina, adalah suatu absurditas dan travesti. Kepatuhan terus-menerus terhadap interpretasi Zionisme terhadap pembagian, dan Zionisme liberal baru-baru ini terhadap proses Oslo, merusak setiap nilai kemanusiaan dan kemanusiaan yang dihargai di Barat. Pembagian, baik pada tahun 1947 maupun 1993, berarti lisensi untuk memiliki negara Yahudi rasialis di lebih dari 56% Palestina pada tahun 1947 dan lebih dari 80%, jika tidak lebih, pada tahun 1993. Disinilah ilmuwan politik dan sosial senior Israel dan pro-Israel Barat terbuka dalam kebejatannya yang mutlak. Mereka mengklaim, dan mengajarkan, bahwa negara Yahudi yang berkuasa atas sebagian besar Palestina, asalkan ada entitas Palestina di sampingnya, adalah kenyataan demokratis. Ini adalah demokrasi yang dipertahankan dengan segala cara yang mungkin untuk memastikan mayoritas Yahudi yang abadi di tanah itu. Cara ini dapat dan telah mencakup kebijakan genosida dan strategi brutal lainnya untuk memastikan bahwa negara tersebut mencerminkan identitas etnis hanya dari satu kelompok. Orang Israel oleh karena itu tidak menganggap aneh atau tidak dapat diterima bahwa menentukan hasil dari proses demokratis dengan pertama-tama menentukan dengan kekuatan siapa yang membentuk pemilih mendapatkan hasil yang diinginkan, negara yang murni Yahudi dalam negara binasional. Pertunjukan ini masih berhasil dipasarkan dengan sukses di Barat. Israel adalah demokrasi karena mayoritas memutuskan apa yang diinginkannya, bahkan jika mayoritas ditentukan dengan cara kolonisasi, pembersihan etnis, dan, baru-baru ini, dengan memagari warga Palestina di jalur Gaza, menciptakan enklave mereka di area A dan B di tepi barat dan di desa-desa terpencil di kawasan Yerusalem yang lebih besar, Lembah Yordan, dan reservasi Badui di Nakab. Orang Yahudi Israel perlu menjaga eksistensi Palestina, yang terancam setiap hari oleh pemerintah dan tentaranya, sebelum memberi makan proyek koeksistensi.
Jika mereka ingin membantu, mereka dapat bergabung dengan gerakan solidaritas internasional dan mereka di dalam negeri yang ingin mentransformasi Israel dan Palestina menjadi entitas geopolitik di mana setiap orang dapat hidup sebagai individu dan warga yang setara. Kesimpulan, Palestina dan Israel, 2014-2020. Agar keluar dari paradoks yang disebutkan di atas, ide-ide kamp perdamaian lama harus ditinggalkan. Komunitas internasional yang tertarik membantu Palestina perlu mendukung upaya menjadikan Israel sebagai negara terbuang selama Israel terus mengejar kebijakannya yang rasialis, pengusiran, dan pendudukan. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina adalah keajaiban medis, mati beberapa kali, dihidupkan kembali untuk sementara waktu, kemudian runtuh lagi. Ini bertahan bukan karena ada kemungkinan kecil itu akan berhasil tetapi karena dividen keberadaannya membawa ke banyak pihak yang terlibat. Pemerintah Israel memahami bahwa tanpa proses perdamaian ini, Israel akan menjadi negara terbuang dan akan terbuka untuk boikot internasional dan bahkan sanksi. Selama proses ini hidup, Israel dapat terus memperluas proyek pemukiman di tepi barat dan pengusiran penduduk Palestina di sana, termasuk di daerah Yerusalem yang lebih besar, dan mendirikan fakta di lapangan yang akan membuat penyelesaian masa depan tidak mungkin dan tidak mungkin. Karena mediasi tidak jujur Amerika Serikat dan ketidakberdayaan Eropa dalam urusan internasional, Israel terus menikmati kekebalan dalam proses ini. Pimpinan Palestina terbagi dalam pertanyaan seberapa diinginkannya kelanjutan proses ini. Anggota senior di Otoritas Palestina menyatakan bahwa pembentukan PAK adalah pencapaian nasional yang sangat penting dan oleh karena itu harus dipertahankan. Orang lain, dan sepertinya termasuk Presiden Mahmud Abbas sendiri, mulai meragukan validitas PAK dan peluang mencapai perdamaian. Memang benar bahwa ancaman kosong untuk menyerahkan kunci kepada Israel pernah diungkapkan oleh Abu Mazen untuk memberikan tekanan pada Israel, tetapi nampaknya ancaman dari Israel pada musim semi 2014 lebih nyata dan rasa putus asa lebih nyata. Dan oleh karena itu upaya untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan Hamas, yang diresmikan dengan serius pada bulan April itu, mungkin memiliki peluang lebih baik untuk berhasil.